bidang konsultan pajak, juga akademisi. Nah, Bapak Ibu, sekarang mungkin kita akan mengenalkan narasumber kita pada pagi hari ini yang luar biasa, Ibu Agustina Mapadang. Ini bisa bantu di-share CV beliau. Oh, saya sudah share. Iya, sudah di-share. Nanti dibantu share sama Fami. Ya, bisa ditampilkan, Dwi. Oke. Nah, Ibu Dr. Agustina Mapadang, beliau merupakan, nama besar ya, sebentar saya buka. Oh ya, nah, beliau merupakan lulusan dokter dari Universitas Pancasila Jakarta, berpengalaman sebagai praktisi yang menangani perpajakan, keuangan, dan akuntansi, tergabung dalam banyak organisasi, eh, Ikatan Dosen Pasar Modal Indonesia, Ikatan Akuntan Publik Indonesia, Forum Akuntansi Manajemen Ekonomi juga. Beliau juga merupakan sahabat kita FAME dan anggota FAME di Jakarta ya Ibu ya. Dan Ya, tergabung dalam IPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Saat ini sebagai akademisi, konsultan pajak, dan juga narasumber di berbagai bidang keuangan, akuntansi, dan perpajakan. Nah, baik, Bapak Ibu, sebelum eh, melangkah lebih jauh, izinkan saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Agustina. Terima kasih Ibu sudah bersedia untuk berbagi pada teman-teman FAME di seluruh Indonesia pada pagi hari ini. sama Bu. Karena semboyan kami itu berbagi ilmu tanpa batas, Ibu Agustina. Kita tidak tersekat. Ini mungkin berasal dari berbagai lokasi di seluruh Indonesia. Seperti saya sekarang, saya dari Lampung, tapi sekarang online dari Malang. Baik, mungkin peserta semua sedikit pengenalan tentang FAME. FAME ini forum kami untuk berkumpul dan saling berbagi update terbaru dan saling sharing. Kita secara reguler juga ada webinar setiap bulannya dua. Kita coba untuk konsisten mengadakan webinar, conference, dan berbagai kegiatan tridharma lainnya. Sedikit informasi bahwa FAME juga mengadakan brevet pajak, Bapak Ibu. Jadi yang saat ini kita hanya membedah mungkin 1,5 jam, waktu yang sangat terbatas. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari semua, mungkin ada mahasiswa juga gitu, merasa butuh ilmu pajak yang lebih dalam, lebih terstruktur dengan sertifikat yang diakui resmi dikeluarkan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Kabar baiknya FAME Indonesia juga membuka program brevet pajak A dan B. Mungkin akan mulai di bulan Agustus ini yang akan 28 sesi disampaikan oleh konsultan pajak, akademisi, pengajar pajak dari dasar hingga mahir, dan juga teori hingga studi kasus nyata yang bisa lengkap dengan mendapatkan sertifikat brevet A dan B-nya. Nah, ini juga bisa menambah nilai karir Bapak Ibu sebagai profesional di bidang staf pajak mungkin, atau kalau mahasiswa bisa sebagai sertifikat pendamping ijazah. Ya, baik, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan pemaparan Ibu Dr. Agustina Mapadang selama 1 jam, dan nanti akan ada diskusi selama 30 menit. Baik, silahkan Ibu Dr. Agustina Mapadang untuk menyampaikan pemaparan materinya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yunia Amelia. Luar biasa saya sudah didampingi oleh beliau ya. Terima kasih Ibu dari Lampung ya. Juga Bapak Ibu semua ya. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi kebajikan wabarakatuh. ya. Salam damai sejahtera bagi kita semua ya. Salam jumpa. Sangat senang saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, walau hanya lewat online ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya. Waktu kita ini hanya 1 jam.
1,5 jam lah ya dengan tanya jawab. Mohon izin karena kebetulan saya ada kegiatan di Bursa Efek ya. Jadi jam 11.30 sudah harus ada di sana ya. Mohon izin Bapak Ibu, sebenarnya saya kepengen bisa lama dengan Bapak Ibu. Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya, bebas aja boleh untuk japri ke saya atau mungkin kita bikin sesi kedua ya Bu ya di Fame ya. Silahkan, karena mumpung lagi libur nih ya. Ya, siap-siap Ibu. Oke, baik Bapak Ibu ya kita ini aja ya, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Saya kok belum melihat ini sebenarnya ada mahasiswa-mahasiswa saya juga nih yang masuk nih. Oh, sudah ada ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita langsung aja ya, kita masuk di materi terkait dengan perubahan pengaturan ya. Sorry, sorry, sorry. Oke, ini sebentar ya, saya stop dulu ya. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Bu. Sudah terlihat ya. Eh, jelas? Sudah terlihat jelas? Ya, sudah terlihat jelas Ibu. Oke, baik ya. Baik Bapak Ibu ya, kita lihat di dalam pengaturan PPh final 0,5%. Ya, saya ini. Nih, ini ada gangguan sedikit, mohon izin ya. Nah, ini kita santai tapi saling mendengarkan ya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk di PP 20 tahun 2026 ya. Nah, ini adalah latar belakang. Kenapa sih PP 20 ini tahun 2026 ini bisa muncul? Karena memang Bapak Ibu ya ini sudah sekian lama terkait dengan aturan UMKM ini ya. Karena di PP 55 tahun 2022 ya, eh, ini sudah perlu memang direvisi. Dan kemudian kita juga merujuk kepada internasional OECD di mana harus diminta secara transparan terkait dengan aturan-aturan ya. Salah satunya adalah terkait biaya suap sehingga di dalam biaya suap dan gratifikasi juga masuk di dalam PP 20. Tetapi untuk hari ini saya tidak membahas terkait dengan suap dan gratifikasi ya. Kita fokus kepada UMKM-nya aja ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, ini adalah ada gambar ya. Ini sebenarnya memudahkan UMKM ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa muncul PP 20 yang paling penting di sini adalah ini Bapak Ibu, poin nomor 4 ya. Banyak UMKM, banyak pengusaha itu melakukan praktek bunching dan firm splitting. Bunching itu dia tahan omsetnya sampai di 4,8 miliar atau dia melakukan firm splitting ya. Jadi company-nya kalau sudah melewati omsetnya 4,8 M, dia buka lagi company yang baru ya, supaya selama 3 tahun dia masih bisa pakai UMKM. Kalau dia buka CV, dia masih bisa pakai 4 tahun. Begitu juga dengan orang pribadi ya. Nah, orang pribadi ya, dia bisa berikan kepada istrinya. Padahal vendor, ya, customernya, produknya sama. Tetapi dia minta istrinya buka NPWP, anaknya dia buka NPWP, supaya omsetnya itu mendekati 4,8 M atau lebih dari 4,8 M dialihkan kepada usaha istrinya. Ya, padahal karakteristik usaha mereka itu semua sama. Nah, inilah yang banyak sekali terjadi praktek penghindaran pajak dan itu akhirnya diatur di dalam PP 20 tahun 2026 ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang perlu saya memberikan kejelasan ya terkait dengan memang berdampak akibat adanya wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak berdampak kepada semua UMKM yang memang sebenarnya mereka itu adalah wajib pajak yang patuh. Ya Bapak Ibu ya, mereka patuh. Tapi kenyataannya akibat ulah dari segelintir orang dibuatlah aturan-aturan yang jauh lebih ketat. Ya, apalagi didukung oleh sekarang Cortex ya Bapak Ibu ya. Nah, nah, ini ilustrasi ya tadi yang saya sudah katakan ya. Misalnya Tuan A, dia punya satu usaha kecil, sudah omsetnya 4 M.
Kemudian Tuan B, usahanya dia pecah ya. Jadi kalau yang satu omsetnya masih 4M, kalau Tuan B usaha sudah dia pecah menjadi 4 badan usaha. Dia buka toko satu, toko dua, toko tiga, toko empat. Nah, Bapak Ibu saya sendiri kalau menghadapi wajib pajak seperti ini, dalam hati kapan ada aturan yang bisa bisa membatasi ya tax avoidance-nya ini gitu ya. Nah, karena ini sebenarnya memang celah dalam aturan dan ya sah-sah saja sebenarnya selama aturan tidak mengatur gitu. Ini namanya loopholes ya. Di PP 55 tahun 2022 banyak terjadi celah kekosongan aturan ya. Nah, itulah yang digunakan oleh masyarakat UMKM gitu ya selama memang tidak diatur dan itu sah ya, legal gitu ya. Nah, ini istilahnya bisa dikatakan tax planning, tapi mengarah kepada tax avoidance yang agresif gitu ya. Nah, ini yang akhirnya diatur. Celah-celah yang membuat terjadinya bunching dan form splitting itu sekarang di-cut. Tidak boleh lagi. Gitu ya. Apalagi kalau yang secara perusahaan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita lihat di sini ya. Bayangkan kalau Tuan B ini punya omset itu kalau dia hanya satu perusahaan, ini sudah 4 kali 4 nih, sudah 16M. Tapi dia buka toko A ini hanya 4M mungkin dijalankan oleh istri. Ini toko B, toko kedua dijalankan oleh anak. Toko C ini toko 4, toko 3, toko 4 ya sama. Dia pecah semua ya. Mungkin ke ponakan, mungkin ke adiknya, ke kakaknya gitu ya. Padahal karakteristiknya itu semua sama. Ya, nah ini ya Bapak Ibu yang em, latar belakang munculnya PP 20 tahun 2026 ya. Jadi latar belakang yang paling utama selain yang tadi yang saya sebutkan kan beberapa latar belakang lainnya ya, karena memang ketentuan OECD untuk transparan. Nah, kita lihat di sini oke, mungkin yang pokok-pokok perubahan sebenarnya di PP 20 tahun 2026 ini tidak banyak yang berubah. Yang berubah itu adalah yang pasal 20A dari PP 55 ya. Jadi PP 55 tetap berlaku Bapak Ibu, hanya yang mengalami perubahan adalah pasal 20A terkait dengan adanya penambahan pasal 20A ini ya, yaitu terkait dengan suap dan gratifikasi yang benar-benar tidak boleh diberikan, ya, tidak boleh diakui sebagai biaya pajak. Walaupun konteksnya itu sudah ada daftar nominatif. Jadi, jika terjadi ada pemeriksaan dan ternyata daftar nominatif itu diberikan dalam bentuk suap dan gratifikasi, maka itu menjadi biaya undeductible. Tidak boleh, ya. Kemudian pasal 56. Nah, pasal 56 inilah yang diubah di dalam PP 55 diubah untuk masuk dalam PP 20 ya. Jadi perubahan di pasal 56 terkait dengan penyesuaian jenis jasa, kemudian pasal 57 ya terkait dengan subjek PPh final dan pasal 58 serta pasal 59 dihapus terkait ini pengaturan untuk batas waktu ya. Jadi kan kalau PP 55 batas waktunya untuk PT itu 4 tahun ya, masa berlakunya untuk tarif UMKM untuk 3 tahun ya, sorry 3 tahun. CV, firma ya, persekutuan itu adalah 4 tahun sejak akte pendirian atau sejak masa berlakunya ya, sejak dia berdiri ya, atau sejak tahun 2018 aturan PP 23 berlaku ya. Kemudian untuk orang pribadi 7 tahun. Ya, nah ini sebenarnya hanya pasal 56, 57, 58. Tetapi secara ini berubah secara fundamental, Bapak Ibu. Ya, bukan hanya masalah 3 pasal ini. Ya, saya tidak berbicara terkait pasal 20A. Tapi saya melihat konteks 56, 57, 58. Ya. Nah, oke, ini adalah rangkumannya. Mungkin kita Bapak Ibu bisa baca nanti ya. Nah, ini bab oke, kita skip ya. Nah, kita lihat di sini ya, review untuk objek tarif dan bukan objek ya. Kalau kita lihat di sini ya Bapak Ibu yang untuk objek PPh final ya. Di sini objek PPh final yang dimaksudkan di sini adalah penghasilan dari usaha ya. Jadi yang boleh dikenakan pajak final adalah penghasilan dari usaha. Bagaimana dong kalau saya tidak punya tidak punya usaha? Saya hanya bekerja.
bekerja bebas. Saya sebagai konsultan pajak, saya sebagai auditor, saya sebagai dokter, saya sebagai penyanyi misalnya. Nah, itu masuk kategori pekerjaan bebas, ya. Nah, di dalam sebenarnya PP 55 juga sama ya, mengatur pekerjaan bebas tidak boleh dapat, ya. Tetapi di dalam PP 20 ada penambahan ya Bapak Ibu ya, terkait pekerjaan bebas ini ya, yaitu di situ masuk YouTuber, konten creator, ya, Instagramable, semua yang berbau pekerjaan bebas yang bergerak di media sosial. Itu semua dimasukin di dalam PP 20. Karena sebelumnya itu tidak ada di PP 55, ya. Nah, itu hanya penekanan aja, ya. Nah, jadi di dalam aturan di pasal 56 ayat 1, kita lihat di pojok kanan atas, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Nah, di sini disebutkan tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai PPh yang bersifat final. Jadi, penghasilan yang kita dapatkan yang berhubungan dengan pekerjaan bebas, ya, yang berhubungan dengan penghasilan dari luar negeri, kemudian kita terutang di luar negeri, misalnya apa? Misalnya kita ini jadi apa ya? Misalnya tenaga kerja TKI di luar negeri, kita dapat penghasilan di luar negeri, ya, maka itu tidak dikenakan Bapak Ibu, ya, tidak masuk dalam kategori 0,5%, ya. Kemudian apa lagi? PPh yang sudah dikenakan pajak final. Misalnya, saya punya usaha sewa menyewa, sewa menyewa bangunan, saya punya usaha jasa konstruksi, maka itu masuk dalam kategori PPh final, usaha yang final, ya. Kemudian apalagi usaha yang bukan objek pajak. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kategori pekerjaan bebas, penghasilan dari luar negeri, kemudian yang sudah dikenakan PPh final tersendiri dan bukan objek pajak, itu tidak boleh menggunakan 0,5%. Ya. Nah, bagaimana dengan kita yang dari bekerja, dari pemberi kerja? Otomatis itu juga tidak masuk Bapak Ibu. Ya, itu memang dari PP 55 tidak masuk. Karena yang dimaksud di sini adalah penghasilan dari usaha. Kan kalau kita dari usaha, bisa usaha kita dari pekerjaan bebas kan Bapak Ibu ya? Nah, jadi bagaimana kita mengkategorikan pekerjaan bebas dan usaha? Kalau usaha artinya konteksnya ada struktur di dalamnya, ada kita mempekerjakan orang, ya, ada tempat untuk lokasi usaha, ya. Tapi kalau pekerjaan bebas itu mandiri Bapak Ibu, ya, kita bekerja sendiri, tanpa kita nggak dapat duit. Misalnya saya konsultan pajak, Bu Agustina diminta, gitu ya. Nah, kalau Bu Agustina nggak turun, berarti saya nggak dapat uang, karena saya bekerja mandiri, gitu, ya. Kalau saya bentuk misalnya usaha, ya, misalnya saya buka usaha konsultan pajak and partner. Nah, itu sudah jadi firma. Tapi saya buka misalnya usaha-usaha yang usaha orang pribadi, Bapak Ibu, misalnya, tapi terkait dengan kegiatan saya yang sama, ya. Misalnya saya mendirikan kantor konsultan pajak, ya, Agustina, konsultan pajak Agustina. Dan saya juga buka usaha, ya, buka usaha terkait konsultan pajak. Maka itu tidak boleh dapat Bapak Ibu, tidak boleh dapat PPh 0,5%. Karena kenapa? Ya. Nah, sebab dari pekerjaan bebas kita yang mandiri dengan usaha yang kita berikan itu bisnisnya sama. Nah, itu tidak boleh. Misalnya orang hukum, pekerjaan bebasnya dia adalah lawyer. Dia membentuk usaha orang pribadi yang berkaitan dengan hukum. Maka itu tidak boleh mendapatkan 0,5%. Kecuali saya, konsultan pajak. Saya buka usaha salon. Saya buka usaha klinik kecantikan. Nah, itu boleh karena berbeda. Ya, antara pekerjaan bebas mandiri dan usaha yang kita lakukan itu berbeda. Nah, hanya memang ada sedikit kontradiktif ya, ambiguitas terkait dengan pemain piano. Misalnya, Tuan A punya keahlian main piano. Dia memberikan kursus privat. Nah, itu termasuk kategori pekerjaan bebas. Tidak boleh kena UMKM 0,5%. Ya. Kemudian,
pada saat dia berpikir, saya ingin kembangkan usaha saya buka kursus. Kursus apa? Kursus piano. Saya cari orang untuk membantu, saya cari tempat. Nah, itu namanya usaha, ya. Nah, pada saat dia membentuk usaha, usahanya apa? Mungkin usaha kursus piano dan lain-lain ya. Maka disitulah dia boleh menggunakan 0,5% kalau masih atas nama orang pribadi, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dia tidak bisa menggunakan orang pribadi? Omsetnya sudah di atas 4,8 M, maka dia harus dikenakan ketentuan PH umum. Ya, kalau dia orang pribadi maka masuk ke pasal 17 ayat 1A. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk objek 0,5% sekali lagi hanya diberikan kepada penghasilan dari usaha. Dari usaha mana? Dari usaha yang tidak final. Ya, berapa peredaran brutonya? Tidak boleh melebihi 4,8 miliar. Kalau sudah lebih dari 4,8 miliar, maka menjadi gugur. Ya. Nah, ini Bapak Ibu kategori penghasilannya ya. Jadi ini kalau orang pribadi ya, ini kita berbicara konteks orang pribadi ya. Karena Bapak Ibu untuk yang perusahaan, CV itu sudah tidak dapat lagi ya. Nah, kalau orang pribadi penghasilannya macam-macam, ada dari pekerjaan. Pekerjaan itu apa? Dari gaji, upah ya. Kita bekerja di perusahaan. Nah, itu dari pekerjaan atau dari kegiatan usaha kita atau dari pekerjaan bebas kita, ya, atau dari dalam negeri lainnya, misalnya dari kegiatan yang misalnya kita menyewakan sewa bangunan kita, ya, kita dapat dividen royalti, ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini tidak perlu, ya. Nah, ini adalah mapping penghasilan orang pribadi, ya. Apakah satu orang pribadi bisa semua? Nggak bisa. Dia bisa punya pekerjaan, kerja di kantor, ya. Mohon izin, mungkin bisa di mute ya. Oke, mohon izin panitia, mungkin boleh di mute. Ada suara masuk. Nah, jadi satu orang bisa bermacam-macam. Dia bisa bekerja di kantor, dia bisa buka buka usaha misalnya usaha kursus, ya. Dia bisa juga diundang sebagai narasumber. Dia juga punya usaha dari bunga ya yang tidak aktif ya. Jadi macam-macam. Jadi satu orang pribadi itu bisa merangkum beberapa kategori penghasilan ini ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau kita lihat di sini ya, ini adalah yang tadi saya sudah katakan PP 55 tahun 2022 dan PP 20 ini perbandingannya ya. Jadi yang poin A ada penambahan di sini ya, tenaga ahli ya, mohon izin boleh diinfokan supaya di otomatis ada suara masuk Bu Yuni ya, mohon izin. Iya, ini karena aku nggak host lagi minta, lagi minta hostnya untuk di. Mungkin di mute otomatis ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang bagian B ini bagian A penambahannya hanyalah tenaga sejenis lain bertambah. Aduh, Mas ini Mas atau Mbak ya, Mas Anton, tak tolong di mute. nggak dengar kali mungkin ya. Mohon izin ya, soalnya nggak kedengeran takutnya. Nah, kemudian bagian B ini yang saya katakan tadi ya, pekerjaan bebas ditambah di PP 20 ya. Ini yang diwarnai biru. Kemudian bagian D, penasihat pengajar ditambah dengan profesi sejenis lainnya. Ini adalah penambahan-penambahannya di PP 20. Kemudian perantara di bagian EH, ini ada penambahan lagi dengan orang yang menemukan pelanggan. Jadi ini ada penambahan yang warna biru ya. Selebihnya itu sama dengan PP 55 ya. Untuk pekerja sehubungan dengan pekerjaan bebas. Nggak bisa ya panitia, nggak bisa di ini ya otomatis ya. Nah, Hostnya lagi berusaha masuk lagi, tadi terlempar, yang bisa ngemut. baik. Nah, Bapak Ibu ini perbandingan subjek pajak PPh. Kalau tahu PP 55 sebelumnya koperasi, CV, firma, PTOP, BUMDes, BUMDes ya. Setelah PP 20 hanya boleh WP orang pribadi ya. Hanya boleh wajib pajak orang pribadi dan
PT perorangan. Ya Bapak Ibu ya, nih. PT perorangan ini masuk kategori wajib pajak badan. Tapi hanya yang perorangan. Kemudian ditambah dengan koperasi. Ya, jadi ini. Jadi subjek PPh final 0,5%, subjeknya sesuai dengan PP 20 adalah orang pribadi, WP badan yang PT perorangan, kemudian koperasi. Nah, ini omsetnya tidak melebihi 4,8 M. Ini berlaku sejak tanggal 22 April 2026. Bagaimana kalau dia sudah melebihi 4,8 M usahanya? Maka dia harus wajib pembukuan sesuai dengan ketentuan pembukuan di pasal 28 ya. Nah, otomatis nanti kalau dia sudah di atas 4,8 ya, maka dia harus ada ketentuan. Kalau dia orang pribadi PT perorangan, maka ada dua pilihan, menggunakan pasal 31E atau menggunakan pasal 17 ayat 1B. Karena yang 1A itu adalah untuk orang pribadi, tarif untuk orang pribadi. Ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana usaha orang pribadi kalau sudah melebihi 4,8 M? Dia harus wajib pembukuan juga Bapak Ibu. Jadi, wajib pajak orang pribadi, wajib pajak PT badan yang perorangan, ya, koperasi, jika semua sudah melebihi 4,8 M, maka wajib pembukuan. Ya. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi subjek sudah clear ya Bapak Ibu, ya. Jadi hanya boleh 3, orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk PT perorangan ini ya, ini penambahan pengecualiannya di sini ya, yang menyerahkan jasa yang sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti yang tadi saya katakan, ya. Dalam hal ini adalah tenaga ahli, misalnya dokter, konsultan, ya, pengawas, pengelola. Kalau dia mendirikan usaha tapi jenisnya sama, maka itu tidak boleh. Tidak boleh dikenakan 0,5%. Seperti yang saya katakan ya, saya konsultan pajak, saya mau mendirikan usaha konsultan pajak, ya, maka saya nggak boleh dapat 0,5%. Seluruh pekerjaan bebas tidak boleh mendapatkan 0,5%, ya. Jadi hanya boleh yang punya usaha, ya, bukan yang pekerjaan bebas, ya. Nah, ini Bapak Ibu contoh ya untuk yang memiliki keahlian khusus ya, yang menyerahkan pekerjaan bebas ya. Jadi, misalnya seorang WPOP, dia memiliki lisensi sebagai dokter, namun dia juga punya prakteknya ya, praktek klinik ya. Maka dia tidak dapat dikenakan PPh 0,5%. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dia nggak bisa. Nah, ini juga yang kedua nih. WP memiliki keahlian khusus di satu bidang. Misalnya dia konsultan yang tadi ya, konsultan pajak. Tapi ia mendirikan PT perorangan. PT perorangannya apa? Yaitu misalnya terkait dengan konten kreator. Ya, itu berbeda dengan keahlian yang diberikan secara mandiri dengan usahanya dia. Nah, itu boleh mendapatkan 0,5%. Tetapi Bapak Ibu, nanti kita lihat berikutnya. Karena sekarang ada batas untuk menggunakan 0,5%. Ya, kita lihat ya. Nah, oke, ini ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, bagaimana omset ya. Misalnya contoh ya, ini pemberlakuan ya Bapak Ibu, ini contoh tahun pajak 2026. Tuan D punya usaha 2M. Kemudian dia punya perseroan perorangan, omsetnya 2M. Kemudian dia punya usaha 2 ya, sama-sama 2M. Maka tahun 2026 omsetnya sudah 6M. Sehingga tahun 2027 dia gugur, tidak boleh menggunakan tarif UMKM. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana misalnya sekarang kan baru bulan Juli, ya, baru bulan Juli, ya. Tuan D ini ternyata tahun 2025, karena ini berlaku mundur Bapak Ibu ya, dilihat untuk thresholdnya di tahun 2025. Misalnya tahun 2025, omset Tuan D ini baru 4 miliar, ya. Ternyata usaha ini, usaha perseorangan ini yang DX ini, dia baru buka di 2026. Misalnya bulan Februari dia baru buka, ya. Nah, artinya tahun pajak 2025 omsetnya dia untuk usaha pribadinya dia sama dia buka PT perorangan itu, yaitu DJ ini ada 2M juga. Ya, asumsi ya. Berarti total tahun 2025 4M. Maka
tahun 2026 Tuan Day dapat menggunakan UMKM 0,5%. Mulai kapan? Mulai Januari sampai dengan Desember 2026. Gitu ya. Jadi selama 1 tahun. Nah, bagaimana kalau tahun 2000, bulan Juli ini 2026 dia punya omset yang DX yang dia baru buka bulan Februari naik 2M. Sehingga di bulan Juli ini omsetnya sudah 6M. Nah, ini masih tetap Bapak Ibu. Masih bisa menggunakan sampai dengan Desember. Ya, karena kenapa? Untuk melihat apakah kita bisa menggunakan tarif 0,5% bukan dilihat dari tahun berjalan. Tapi indikatornya adalah tahun pajak akhir, bulan terakhir. Jadi kalau tahun 2025 berarti omset tahun 2025 sesuai dengan SPT, ya. Nah, itu berapa? Gitu. Ya, kalau melebihi di tahun 2025 maka tidak boleh. Nah, sekarang kalau tahun 2026 karena sudah 6M, 2027 sudah tertutup, gugur UMKM. Nah, bagaimana kalau misalnya dia di tahun 2027 omsetnya turun lagi? Ternyata perorangan DX ini tutup. Gitu ya, cuma temporer ternyata tutup ya. Omsetnya kembali lagi ke 3M karena rugi yang DJ juga ya. Nah, otomatis dia sudah tertutup menggunakan 0,5%. Sekali menggunakan, sekali gugur, ya, sekali gugur, walaupun omsetnya turun di bawah 4,8, maka dia sudah gugur untuk menggunakan PPh final UMKM untuk selanjutnya. Jadi tutup pintu rapat-rapat, udah nggak bisa lagi ya, walaupun omsetnya turun. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali dapat ya, kalau untuk usaha orang pribadi dan PT perorangan dan koperasi, sekali dia dapat tarif UMKM itu bisa berlaku seterusnya selama PP20 itu tetap ada ya. Tidak diubah ya. Karena tidak diatur ketentuan untuk batas waktu ya. Jadi untuk yang penggunaan 0,5% itu tidak ada ketentuan batas waktu selama PP20 itu belum dibatalkan. Ya. Jadi bebas aja Bapak Ibu selama omsetnya juga masih di bawah yang pertama. PP20 masih berlaku, omsetnya masih di bawah 4,8M, maka dia bisa gunakan terus gitu. Bisa gitu untuk usaha dan PT perorangan dan koperasi ya. Itu bisa. Kalau sudah lewat 4,8 gugur ya. Oke. Oke, nah ini tarifnya Bapak Ibu ya. Nah kita lihat di sini ya. Dari peredaran bruto ya Bapak Ibu, peredaran bruto itu adalah peredaran yang tidak termasuk dengan beban-beban atau biaya-biaya. Bukan dari laba bersih ya, atau bukan dari laba kotor, tetapi dari seluruh omset kita. Gitu ya. Karena ini peredaran bruto per tahun ya. Jadi dihitung dari situ. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita lihat di sini, kalau peredaran bruto kita sampai dengan 4,8M, maka seluruh penghasilan kena pajak. Ya. Ini misalnya Bapak Ibu kita WP Badan yang sudah tidak punya kriteria 0,5. Misalnya Bapak Ibu punya usaha PT, ya. Atau misalnya Bapak Ibu yang sudah melewati 4,8, maka kita lihat di sini mappingnya ya. Kalau peredaran bruto kita sampai dengan 4,8, misalnya kita PT, kan sekarang sudah nggak bisa. Maka seluruh penghasilan kena pajak kita dikenakan pasal 31E. Mendapatkan diskon 50% dari 22%, jadi tarifnya 11%. Dengan syarat Bapak Ibu ya, nah ini yang untuk yang sampai dengan 4,8, otomatis tarifnya adalah 11%. Tetapi kalau Bapak Ibu PT, kemudian omsetnya 4,8 sampai dengan 50M, ya, maka ini ada mengikuti tarif pasal 31E ada dua. Ada dua pembagian. Yang mendapatkan fasilitas 50%, dia kena tarif 11%. Dan yang tidak mendapatkan fasilitas, dia kena tarif 22%. Kemudian yang peredaran bruto di atas 50 miliar atau BUT, maka seluruh penghasilan kena tarif 22%. Ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian wajib pembukuan, ya. Oke. Nah, ini yang PPh final. Nah, Bapak Ibu yang perlu kita pahami di sini ya, untuk ini ada skenario ya Bapak Ibu ya, terkait dengan dasar pengenaan pajak ya. Kalau misalnya kita ini lihat perbandingan ya Bapak Ibu,
Misalnya ini ada omset, asumsi omset 4M. Ada, ini WP Badan ya, dia punya HPP 3,8, dia punya margin laba 4%, dia rugi 100 juta. Kalau dia PPH final, karena bersifat final, misalnya ini dengan omset 4M, maka PPH terhutangnya 20 juta. Ya, jadi sebenarnya kita jangan terkooptasi dengan nilai omset 4M. Mau memaksakan diri dengan 0,5%, ya. Jangan kita sudah PT, kita turunkan lagi menjadi usaha. Oh, bubarin aja tuh PT saya pakai usaha orang pribadi. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Dengan omset 4M, kalau kita ternyata punya biaya operasionalnya tinggi, 3,8 miliar, artinya laba fiskal kita 160 juta. Ini sudah melewati koreksi fiskal ya. 160 juta. Maka PPH terhutang kita Bapak Ibu karena omsetnya masih di bawah 4,8 M, maka kita pajaknya cuma 17,6 juta. Gitu ya. Nah, apalagi kalau kita rugi. Ini kalau skema kita WP Badan dan menggunakan pembukuan ya. Kalau WP Badan kan wajib pembukuan ya. Nah, kalau kita punya rugi kita 100 juta. Dengan kita punya laba ya, kita kompensasikan 100 juta ini. Maka kita bayarnya cuma 6,6 juta. Jadi sebenarnya menguntungkan Bapak Ibu kalau memang kenyataannya kita margin laba kita hanya kecil. Di bawah 10% atau di bawah 5% lah. Karena ini kan 0,5%. Artinya kalau kita punya margin laba fiskal itu di bawah 5%, maka lebih menguntungkan kita dengan pembukuan. Gitu ya. Karena bisa bisa digunakan ya untuk biaya-biayanya, apalagi kalau ada kerugian, ya. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu ya, bagaimana untuk menentukan ya di sini ya, pekerjaan bebas dan penghasilan dari usaha ya. Nah, sekarang Bapak Ibu ini yang terbaru ya. Tidak semua mendapatkan 4,5%. Ya, sorry, 0,5% ya untuk mendapatkan tarif UMKM 0,5%. Karena kenapa? Ini kerannya Bapak Ibu. Kerannya ini sekarang ini dikunci kuat. Bapak Ibu, ini thresholdnya istilahnya. Ya. Jadi yang bisa mendapatkan tarif UMKM 0,5%, walaupun misalnya saya punya usaha toko misalnya. Saya punya pekerjaan bebas gitu ya. Nah, ini sekarang dengan PP 20 ada threshold. Jadi yang pertama-tama bukan kita langsung pukul tarif langsung kena 0,5% untuk usaha kita. Sebelum kita masuk di dalam pengenaan tarif, maka kita harus melihat kapasitas 4,8 M ini sekarang Bapak Ibu untuk menentukan dia mendapatkan tarif 0,5% adalah dihitung dari pekerjaan bebas dan dari penghasilan usaha. Nah ini kerannya nih Bapak Ibu ya, untuk menentukan di dalamnya sini kapasitas 4,8 M. Nah ya, nah jadi Bapak Ibu kalau kita lihat di sini ya, kalau dulu 4,8 M di PP 55 hanya benar-benar berasal dari penghasilan usaha. Nah, karena menghindari bunching dan form splitting, sekarang untuk menentukan kapasitas 4,8 miliar ini harus dimasukkan omset dari pekerjaan bebas, omset dari usaha yang bersifat final, yang bersifat tidak final, dan termasuk penghasilan dari luar negeri. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Untuk menghitung berapa kapasitas ember kita ini 4,8 miliar. Jadi kapasitas 4,8 miliar bukan hanya dari penghasilan usaha yang tidak final. Tetapi sekarang ditambah dengan yang final, usaha final, ya, dan penghasilan dari luar negeri, plus yang pekerjaan bebas ini. Walaupun kenyataannya Bapak Ibu, ya setelah kita bikin thresholdnya yang pertama, kita masuk dalam kapasitas 4,8 M, ya, maka kita kalau masih di bawah 4,8 M, ternyata nih pekerjaan bebas saya contoh setahun
tahun 2026 misalnya ya, pekerjaan bebas saya 1M. Saya punya penghasilan usaha 2M. Saya punya penghasilan di luar negeri ada 100 juta, ya. Saya punya penghasilan usaha dari non final itu 2M kan ya. Kemudian luar negeri 100 juta. Kemudian ada penghasilan final. Saya punya penghasilan final. Misalnya saya juga punya usaha jasa konstruksi ya. Ternyata itu sudah 2M ya. Tahun 2026 nih. Setelah dihitung semua Bapak Ibu, ternyata kapasitas ember saya kan hanya 4,8 M nih. Ternyata saya hanya punya, setelah dihitung tahun 2026, saya sudah 5,1 M. Dari pekerjaan bebas 1 M, dari usaha yang tidak final 2 M, dari yang jasa finalnya itu, jasa konstruksi itu 2 M. Walaupun jasa finalnya itu kena pajak sendiri ya Bapak Ibu. Nah, embernya muatnya hanya 4,8 nih Bapak Ibu. Ya. Jadi bagaimana dong? Kita sudah nggak bisa pakai UMKM. Walaupun kenyataannya usaha kita yang dari yang tidak final hanya 2M. Misalnya usaha toko kita. Ya. Atau usaha bengkel. Ya. Ini hanya 2M. Atau usaha konten kreator kita hanya 2M. Ya. Nah, jadi ini sudah nggak bisa lagi Bapak Ibu. Kita sudah harus menggunakan apa? Karena sudah lebih dari 5,1 M. Kita tinggal lihat, kita nantinya harus siap. Usaha kita karena 2M ini, usaha kita 2M, maka kita masih bisa menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Karena usaha masih 2M. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, hanya Bapak Ibu yang harus hati-hati. Ini sudah nggak bisa lagi kita gunakan. Tapi kalau misalnya kita tidak punya penghasilan final, tahun 2027 ya, kalau 2026 itu kita sudah 5,1, 2027 kita gugur UMKM. Nah, kemudian kalau misalnya kita tidak punya penghasilan final, kita punya pekerjaan bebas dan punya penghasilan usaha. Contoh seperti saya. Mohon izin sebentar ya, Bapak. Nah, contoh misalnya seperti saya, sebagai narasumber, mungkin ya sebagai dosen, nah itu masuk kategori pekerjaan bebas. Masuk kategori pekerjaan bebas ya. Nah, ember saya harus kurang dari 0,8 M gitu. Supaya saya masih bisa menggunakan UMKM kalau saya punya usaha gitu. 0,5. Kalau saya tidak punya usaha ya saya nggak bisa dapat 0,5%. Seperti itu ya. Nah, ini namanya threshold Bapak Ibu ya. Jadi ada batasan yang tidak boleh dilewatin gitu ya. Jadi bukan berarti kalau saya masih usahanya 2M, saya bisa menggunakan UMKM. Ada thresholdnya namanya. Jadi kita lihat dulu, ember kita itu masih 4,8 M atau sudah tumpah di atas 4,8. Nah, kalau sudah oke, sudah 5, misalnya masih di bawah 4,8 M, kita lihat omset usaha kita. Oh, omset usaha saya baru 2 M. Berarti saya masih bisa tarif UMKM. Tahun 2026, Bapak Ibu 2027 bisa menggunakan UMKM. Walaupun mungkin usahanya naik di angka 5M gitu. Selama tahun 2027 masih boleh menggunakan UMKM. Tapi pastikan pada akhir tahun total omsetnya itu harus di bawah 4,8. Hitung lagi supaya bisa digunakan di 2028. Gitu ya. Jadi harus selalu dihitung ya. Kalau omsetnya embernya itu sudah meluap lebih dari 4,8 dari pekerjaan bebas, dari usaha yang final, non final, sama penghasilan luar negeri, artinya ini sudah meluap. Maka tahun berikutnya udah nggak bisa menggunakan UMKM. Itu namanya threshold, Bapak Ibu, ya, threshold, ya. Tuh. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu, ini penghasilan final dari sewa gedung. Dia punya usaha alat kebersihan hanya 500 juta. Misalnya, ya ini kasihan lah Bapak Ibu ya. Misalnya nih ada PT orang pribadi, dia bergerak di bidang sewa gedung. Ini final orang pribadi, ya.
Tapi dia punya usaha alat-alat kebersihan 500 juta. Ya, seharusnya kan secara logika ini masuk nih 500 juta. Tapi untuk melihat peredaran bruto ini harus dijumlahkan. 2,5 sama 500, jadi total 3M. Tahun 2026 3M. Tahun 2027 dia bisa menggunakan 0,5%. Gitu ya. Nah, untuk yang kedua nih, andaikan misalnya nih, sewa gedungnya ini tahun 2027 sudah naik ke 4M, misalnya 4,5M. Perdagangan masih di 500 juta, maka 2028 dia gugur. Gitu ya. Ini yang contoh pertama. Ya, ini contoh yang pertama ini 2027 dia masih bisa. Selama dia bisa maintain tahun 2027 di 4,8, maka 2028 dia masih bisa gunakan. Nah, sekarang dari thresholdnya ini dia masih bisa. Mana yang bisa? Mana yang bisa digunakan tarif UMKM? Hanya dari usahanya ini. Bukan dari sewa gedung, karena ini penghasilan final. Hanya dari usaha. Karena omsetnya dia dari usaha 500 juta, maka dia tidak dikenakan UMKM 0,5%, Bapak Ibu. Dia nggak kena tarifnya. Karena kalau sampai dengan omset di atas 500, di bawah 500 juta, ya, dia masih gratis. UMKM-nya masih gratis. Ya, kalau penghasilan sampai dengan 500 juta masih gratis. Tapi kalau dia sudah usahanya itu misalnya 1,1 misalnya 1,1 M, maka 600 jutanya yang dikenakan 0,5%. Gitu ya. Nah, ini contoh dua. Contoh dua, dua sumber penghasilan. Dari pekerjaan bebas, agen asuransi 4,5 M, dari usaha catering 1,5 M. Nah, ini pekerjaan bebasnya dia Bapak Ibu 4,5 M. Tahun 2026. Usahanya 1,5 M. Berarti totalnya 6 M. Maka thresholdnya, embernya dia sudah lebih dari 4,8 M. Tidak bisa menggunakan tarif UMKM di 2027 dan seterusnya. Bapak Ibu udah gugur. Kalau sekali gugur, maka akan gugur selanjutnya. Nggak bisa dihitung-hitung lagi, Bapak Ibu ya. Untuk tahun 2008 walaupun 2027 turun lagi gitu ya. Karena sekali sudah gugur, maka akan berlaku gugur untuk seterusnya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk penggabungan peredaran bruto suami istri, ya. Nah, sama juga, ya. Selama Bapak Ibu, nah kalau dulu kan misalnya istri itu gabung NPWP dengan suami. Aturan PP 20, walaupun istri punya penghasilan pisah harta statusnya maupun memilih terpisah, ya, maka tetap digabung dengan suami. Jadi intinya, walaupun istri punya usaha sendiri, NPWP-nya sendiri, atau dia punya akte perjanjian pemisahan harta sendiri dan dia punya usaha, kemudian anaknya juga yang belum dewasa punya usaha, mungkin dia jadi konten kreator, penyanyi, ya. Nah, harus digabungkan. Ini kalau orang pribadi ya. Kalau tadi kan yang ada usaha ya. Nah, ini ya. Misalnya suaminya punya usaha toko, ya. Istrinya statusnya PHMT, ya. Nah, istrinya juga punya pekerjaan bebas, ya. Istrinya mungkin sebagai dosen, mungkin, ya. Anaknya penyanyi gitu, atau istrinya punya usaha butik juga, ya. Nah, totalnya harus digabung, Bapak Ibu. Embernya ini harus dilihat 4,8 M atau meluap lebih dari 4,8 M. Ya, ini contoh ilustrasi tahun 2026. Ternyata sudah 5,5 M. Maka tahun 2027 sudah gugur. Tidak boleh, ya. Nah, andaikan usaha suami, ya, suami bekerja sebagai notaris, misalnya ya, pekerjaan bebasnya dia notaris. Notarisnya jelas-jelas itu pekerjaan bebas, ya. Misalnya dia hanya 1 M pekerjaan bebasnya dalam 1 tahun. Otomatis omset tahun 2026 kalau digabung, istri punya usaha butik 2 M, suami pekerjaan bebas 1 M berarti 3 M. Anak 500 juta berarti 3,5 M. Maka tahun pajak 2026 omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, yaitu 3,6 M. Sehingga thresholdnya tercapai. Ya, 2027 dia bisa menggunakan
Ya, dia bisa menggunakan tarif UMKM. Nah, tarif UMKM 0,5% hanya bisa digunakan di mana? Hanya bisa digunakan di usaha istrinya di tahun 2027 atas usaha istri. Pekerjaan bebas tidak boleh. Untuk yang anak, kalau konten kreator karena ini pekerjaan bebas juga tidak bisa. Jadi hanya boleh yang usaha. Ingat Bapak Ibu, ya, tarif 0,5% diberlakukan untuk usaha yang tidak final, ya. Oke. Nah, ini ya. Bagaimana kalau komponen penghitungan? Nah, ini yang tadi yang saya sudah jelasin ya Bapak Ibu ya. Jadi masih oke, ini sudah ya. Nah, penggabungan peredaran bruto suami istri ya. Nah, bagaimana kalau suami istri dia juga punya usaha orang pribadi ya, bisa punya PT perorangan. Itu juga digabungkan Bapak Ibu sekarang dengan PP 20 untuk melihat apa? Melihat embernya itu meluap nggak 4,8 M. Nah, ini yang kendala nih ya. Ini yang semua pada termehek-mehek di semua nih Bapak Ibu ya. Karena dengan aturan ini ya. Nah, jadi tahun pajak 2026 ini jangan salah Bapak Ibu ya. Jangan kita melihat, oh usaha kita, usaha suami, usaha istri itu masih di bawah 4,8 M. Ada threshold untuk menentukan kita masuk kategori 4,8 M atau tidak. Ya, contoh ini ya, suami sebagai notaris, omset setahun ini tahun 2026 ya, Januari sampai dengan Desember 3 M. Suami punya PT perorangan bergerak di industri makanan ringan, omsetnya 1 M, omset penghasilan bruto ya. Istri punya butik, walaupun istrinya itu punya NPWP berbeda, ya. Nah, istrinya omsetnya 2 M. Istri juga punya usaha waralaba, ada PT perorangan, omsetnya 0,5 M. Pada tahun 2026 bulan Desember kan bikin SPT tuh ya. Dihitunglah ternyata total gabungan omset sudah 6,5 miliar. Meluaplah ya embernya dia yang punya kapasitas hanya 4,8 M ya. Maka tahun 2027 gugur. PT orang pribadi sudah tidak bisa menggunakan tarif UMKM. PT orang pribadi istri juga sudah tidak bisa, usaha istri sudah tidak bisa juga, walaupun hanya mungkin sekitar ya 2 M sekitarnya di tahun 2027 ya. Karena kita melihat di usahanya dia di 2027 ya. Nah, jadi gugur Bapak Ibu semua. PT OPS suami, usaha istri, sama PT perorangan istri itu gugur, nggak bisa menggunakan tarif UMKM. Ya, tapi untuk pekerjaan bebas ya ini memang sudah nggak bisa lagi gunakan. Memang kan pekerjaan bebas itu tidak masuk dalam penggunaan tarif UMKM. Jadi dia bagaimana caranya? Dia menggunakan norma penghitungan penghasilan neto NPPN ya di Per 17 tahun 2015 ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah bagaimana dong kalau dia sudah tidak bisa menggunakan? Ya mau nggak mau kalau PT perorangan ya dia kan kategori wajib pajak badan. Dia harus pembukuan gitu, hitunglah sendiri gitu, buat pembukuan, buatlah SPT ya, tinggal dilihat nantinya kalau dia omsetnya masih di bawah 4,8 maka dia tarifnya 11%. Begitu juga dengan orang pribadi istri, kalau laba dari omsetnya bruto ya masih di bawah 4,8 M maka kena tarif 11% ya. Nah, jadi ini ya, oke, ini penghapusan jangka waktu juga ya Bapak Ibu ya, sudah dihapus ya. Jadi bukan berlaku selamanya ya. Jadi aturan regulasi itu tidak ada yang namanya absolut ya. Hak absolut tidak ada. Tetapi yang ada selama aturan PP 20 ini belum dicabut dan masih berlaku, maka ketentuan untuk penggunaan tarif UMKM masih digunakan karena dihapus untuk jangka waktu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk bahasa hukumnya ya. Nah, bagaimana dengan masa transisi orang pribadi ya? Yang masih misalnya masih dia baru berdiri di 2025. Nah, kalau badan ya di luar PT perorangan ya, dia masih bisa habiskan waktunya selama 3 tahun. Gitu ya. Kalau dia baru berdiri di Januari 2025, berarti dia masih bisa menggunakan 3 tahun berikutnya. Gitu.
Kalau misalnya dia berdiri di 21 April, dia masih bisa 3 tahun berikutnya. Tapi pada saat dia berdiri di 22 April 2026, maka sudah gugur, tidak bisa lagi WP Badan. Jadi yang beruntung itu yang akte pendiriannya di 21 April dan sebelumnya. Nah, itu masih bisa. Dia masih bisa dapat kalau dia CV 4 tahun. Ya. Kalau dia PT masih bisa 3 tahun. Gitu ya. Kalau orang pribadi ya kan nggak masalah karena berlaku untuk orang pribadi ya. Tapi ingat, ada threshold-nya Bapak Ibu ya. Nah, ini ketentuan juga untuk koperasi ya. Koperasi kalau dia tahun terdaftar 2021, akhir berlaku PP 55 2024. Kalau dengan PP 20 2026, ini diperpanjang sampai 2029. Jadi, yang akhir berlakunya di semua nih Bapak Ibu yang berlaku di 2024, 2025, 26, 27 ya, maka untuk koperasi masa transisinya di 2029. Bapak Ibu ya. Nih. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu untuk masa transisi ya. Contohnya misalnya koperasi berdiri 16 Juni 2023 ya. Peredaran bruto koperasi tidak melewati 4,8 M ya. Dia kan punya jatah 4 tahun nih. Maka dengan berlakunya PP 20, dia kan habis di 2026 koperasinya. 23, 24, 23, 24, 25, 26. Tahun 2026 harus berakhir. Nih. Jadi 4 tahun ke 2023 ke 2026 ini 4 tahun. Ya. Nah, tapi berkat masa transisi PP 20, 27, 28, 29 dia masih bisa Bapak Ibu ya, masih bisa mendapatkan ya tarif untuk yang sampai dengan 2029 ya Bapak Ibu ya. Jadi ini koperasi DF dapat terus dikenakan PPh 0,5% untuk tahun pajak 2027, 2028, 2029 karena 3 tahun Bapak Ibu dia bisa ya. Sepanjang peredaran brutonya tidak melebihi 4,8 M. Jadi kalau koperasi masih bisa Bapak Ibu ya. Oke, nah ini ketentuan untuk WP Badan ya. Yang di masa transisi kalau dia berdiri 2024, 24, 25, 26 3 tahun ya. Kalau 25, 26, 27 berakhir di 2027. Ya masih bisa digunakan sampai periodenya berakhir. Nah, kalau dia berdiri maksimal 21 April 2026, berarti 26, 27, 28 terakhir. SPT 2028 pelaporan di maksimal April 2029. Ya. Nah, sama juga dengan yang CV firma Bubdes ya, terhitungnya 4 tahun kan kalau mereka. Kalau yang berdiri di 2025, 25, 26, 27, 28. Ya. Kalau dia berdiri maksimal di 21 April, ya, maka dia 26, 27, 28, 29. Ya. Setelah 21 April dia berdiri, misalnya dia berdiri 22 April, maka dia hanya boleh 3 tahun. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, oke, baik Bapak Ibu, kita cukupkan dulu. Ini yang tarif yang batasan omset 500 juta masih tetap, tapi dihitungnya Bapak Ibu ya, suami istri secara terpisah masih masuk ya, secara terpisah. Kalau sudah lewat uji thresholdnya sudah tercapai. Ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, terima kasih. Saya cukupkan dulu. Mungkin saya masuk ke ruang tanya jawab ya. Saya persilakan, saya kembali kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Agustina. Eh, ya, silakan Bapak Ibu, kita masuk ke sesi diskusi. Silakan bisa raise hand atau sampaikan secara langsung. Oke, kita ke Mas Imam Isa ya. Mau disampaikan secara langsung sebelum kita ke kolom chat ya. Ada yang bertanya juga. Silakan. Terima kasih sebelumnya atas penjelasannya. Di sini aku mau make sure aja, Ibu Agustina. Jadi aku punya PT perorangan, rumah rumah produksi video. Nah, mau make sure aja berarti aku bisa dapat fasilitas 0,5% itu ya. Jadi aku tiap bulan juga motong PPh 21 ke kru-krunya gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Imam Isa ya, luar biasa ya. Punya usahanya ya. Nah, Bapak Pak Imam ya,
Pak Imam pastikan dulu karena kita tidak langsung menggunakan tarif 0,5%. Kita uji dulu ember kita nih, ya. Threshold kita masih 4,8 atau sudah meluap. Masih di bawah sih. Masih, Bapak tidak punya pekerjaan bebas? Jadi aku kan sebelumnya freelance video editor. Oke. Karena pekerjaannya ini mirip-mirip, tapi sekarang itu aku udah punya usaha ini udah berbentuk PT perorangan. Jadi karena aku sebelumnya sempat baca eh, kalau usahanya mirip dengan pekerjaan bebas nggak bisa kena gitu, nggak bisa dapat fasilitas itu. Tapi setelah dari penjelasan Ibu Agustina karena berbentuknya udah usaha, motong karyawan juga, nah itu harusnya bisa dapat. Makanya aku mau make sure aja sih biar nggak salah. Nah, jadi sebenarnya Pak ya, pekerjaan bebas yang usaha yang tidak bisa dikenakan UMKM itu kalau dia adalah tenaga ahli sebenarnya. Makanya ini yang saya kebetulan wakil saya di wakil PPKF ya, penelitian dan pengkajian kebijakan fiskal ya. Kita sudah ajukan ini ya terkait dengan adanya ambiguitas ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita tenaga ahli ya, misalnya saya konsultan pajak, saya buka usaha yang sejenis, maka itu tidak bisa. Saya law firm, ya saya pengacara, saya buka usaha kantor hukum, ya itu tidak bisa. Tapi kalau Bapak di luar tenaga ahli, Bapak itu masih bisa menggunakan punya usaha, ya. Nah, hanya hati-hati Pak ya, Bapak kan pekerjaan bebas ya. Nah, kalau Bapak punya usaha pekerjaan bebas menerima pekerjaan bebas misalnya ada muncul bukti potong, misalnya contoh Bapak tidak membawa nama usaha Bapak, ya, tapi Bapak bikin PT perorangan ya, misalnya contoh ya, Bapak ini ada dapat customer, ya, ternyata Bapak nggak membawa nama brand PT perorangan Bapak, tapi Bapak membawa nama pribadi Bapak. Kalau Bapak dipotong PPh 21 nantinya, atau Bapak dipotong misalnya PPh 21 lah kalau untuk yang orang pribadi ya, otomatis nanti akan kelacak di Cortex. Bapak ternyata punya pekerjaan bebas. Berbeda kalau pekerjaan bebas Bapak itu tunai, ya, dapat tunai lah, oke lah, nggak kelacak kecil-kecil kan, gitu ya. Nah, intinya kalau Bapak hanya fokus kepada usaha Bapak, kemudian tahun 2026 ini omsetnya masih 4, atau Bapak lihat aja omset di 2025, masih di bawah 4,8 belum? Masih di Selama bawah. istri punya usaha nggak, Pak? Enggak, ibu rumah tangga. Oke, nah itu kalau masih di bawah 4,8, maka 2026 ini Bapak hitung. Kalau omsetnya misalnya 4M, Bapak kurangin dulu 500 juta. Ya, karena 500 juta itu sampai dengan 500 juta tidak kena. Nah, omsetnya berarti yang kena kalau contoh Bapak omsetnya 4M. Yang dikenakan itu hanyalah 3,5 M aja. Ya, kali 0,5%. Gitu ya Pak ya? Oke, baik Ibu, makasih. Sama-sama. Ya baik, kita masuk ke chat yang di kolom chat ya. Ada pertanyaan Ibu dari satu Leonardus Adityo. Pak Leonardus, apa mau bertanya? Sampaikan langsung atau dibacakan saja di kolom chatnya? Baik Ibu. Ada Pak Leonardus? Mungkin nggak apa-apa bisa dibaca aja ya. Oke, ya. Jadi pertanyaannya, kalau misal atas nama individu mendirikan usaha sampingan dengan NIB, tetapi omsetnya hanya ratusan ribu per bulan, apakah apakah dikenakan apakah NPUP-nya harus pisah dengan NIB atau bisa gabung dengan NPWP sebagai dosen Nah, atau karyawan ya? baik, terima kasih Pak Leo ya. Nah, sekarang Pak ya dengan adanya apa namanya aturan yang terbaru di OSOS RDA ya, maka untuk usaha UMKM pun sekarang harus pakai NIB ya, nomor induk berusaha ya. Jadi harus punya. Kalau Bapak memang mau pingin usaha UMKM. Nah, kalau Bapak hanya secara pribadi, Bapak nggak punya PT perorangan, Bapak nggak punya pekerjaan bebas, benar-benar hanya usaha, ya, karena kan threshold dulu ya Pak, dicek ya. Nah, Bapak bisa dapat 0,5% selama embernya masih cukup ya Pak ya, di bawah 4,8 M.
Nah, tahun berikutnya Bapak hitung dulu 2025 atau Bapak mau mulai usaha di 2026. Boleh Bapak pakai PT perorangan, bisa. Atau non perorangan juga boleh, nggak pakai PT ya. Nah, jadi Bapak bisa tuh, bisa menggunakan tarif UMKM selama istri tidak ada usaha juga ya. Tapi walaupun istri punya usaha, selama istri juga usahanya masih kecil ya, masih ya omsetnya masih kalau dijumlahin masih di bawah 4,8 M, itu nggak ada masalah. Bapak ya, masih bisa kena UMKM. Gitu ya Pak Leonardus ya. Halo, Ibu Yuni suaranya di mute, di mute. Oh iya, absen sudah di-set nanti di kolom chat ya Bapak Ibu. Silakan bisa absen PPT akan dikirimkan lewat email. Ah, pertanyaan dari kedua, Ibu, jika suami penghasilan dari pekerjaan yang sudah dipotong PPh satu dari perusahaan dan istri punya usaha jualan di aplikasi online, apakah seperti Shopee untuk laporan pajak digabungkan, apakah penghasilan istri ini masih bisa untuk Oke, nah, baik, baik nah, ya. Jadi yang digabungkan itu hanyalah dari usaha cuma dan 0,5. dari pekerjaan bebas untuk thresholdnya ya. Ingat ya, Bapak Ibu ya. Untuk threshold atau menguji ya kemampuan ember kita ini ya, keran kita ini, kerannya hanya dua, keran dari pekerjaan bebas dan keran dari usaha. Hanya dua itu aja kerannya ya. Nah, usaha ini kan bisa usaha final sama tidak final ya, sama plus usaha dari penghasilan dari luar negeri ya. Jadi itu. Nah, kalau dia masuk di dalam ember dari pekerjaan bebas sama usaha itu, embernya ternyata kapasitasnya kan cuma 4,8 M. Kalau ternyata masih memenuhi, maka bagian yang usaha yang tidak final itu yang dikenakan 0,5% di tahun berikutnya, bukan di tahun berjalan. Karena tahun berjalan mengikuti tahun sebelumnya. Gitu ya. Seperti Baik, itu ya. ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Muskinta, Ibu. Apakah ada indikasi usaha kecil menengah jarang didaftarkan pajak? Masalahnya sangat sulit kita meminta data terkait pendapatan. Bisa Oke, nah memang ya ini kendala ya. Selama mungkin dibantu. nilainya kecil-kecil, bayarnya cash ya, memang kembali lagi Bapak Ibu ini nanti pelaporannya ke SPT orang pribadi ya, tahunan, SPT tahunan orang pribadi ya. Kalau memang tidak lewat pemotongan PPh, tidak lewat unifikasi ya, bukti potong unifikasi. Karena kalau sudah kita bertransaksi dengan customer, dengan vendor, kemudian ada namanya bukti potong, maka pastinya sudah ke-upload di Cortex. Kalau kita nggak mengakui itu, kita tidak memasukkan penghasilan kita, maka akan terdeteksi, kita akan kena SP2DK, akan ditanyakan, ini kok, atau mungkin nantinya Bapak Ibu ya, itu kita nggak bisa lanjut di dalam korteksnya, karena dia akan katakan, Anda punya bukti potong. Ya, gitu. Jadi, kalau misalnya kita nggak mengakui, maka ini akan menjadi temuan DJP. Seperti itu, ya. Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung, apakah masih ada di ruang Zoom? Silakan, eh, Bapak Dr. Yudi Priambodo, silakan Bapak bisa langsung open mic. Nah, mungkin saya bisa tanya ini sedikit ya jawab ya. Ini Pak Ibu Dini ya. Nah, kalau misalnya suami bekerja di pemberi kerja, istrinya di usaha online. Nah, yang dikenakan ini hanyalah dari pekerjaan bebas. Kalau kita bekerja pada pemberi kerja, maka itu tidak masuk dalam threshold, ya. Jadi yang masuk dalam threshold 4,8 M itu hanya dari pekerjaan bebas dan dari usaha. Ya, dari pekerjaan kita dari pemberi kerja, kita bekerja di perorangan, misalnya juga gini contoh dosen. Dosen itu ada dosen yang kategori bekerja di pemberi kerja, ya, pemberi kerja dalam arti dia dosen tetap full, ya, berarti dia sebagai karyawan di situ, maka masuk sebagai pemberi kerja. Tapi ada dosen yang tidak full, misalnya, ya, dia tidak mendapatkan bukti potong BPA 1.
tapi dia dapat bukti potong BP 21, ya. Jadi itu masuk kategori bukan pegawai, dosen tapi bukan pegawai. Nah, kalau kita masuk sebagai dosen bukan pegawai, maka itu disebutkan dengan pekerjaan bebas kita. Seperti itu ya. Nah, ini masalahnya ke pekerjaan bebas kita akan terhitung. Gitu ya. Baik, Pak Dokter Yudi, apa mau bertanya langsung? Tadi chat masih ada pertanyaan lanjutan Ibu dari Pak Leonardus. Apakah perlu NPWP dipisah dengan usaha masih di bawah 500 juta? Sementara saya karyawan biasa sudah ada NPWP. Oke, baik. Nah, apakah mau pisah NPWP istri punya usaha, suami punya usaha? Itu ingat ya Pak ya, tadi yang saya di slide-nya ya. Istri punya NPWP, suami punya NPWP. Tetap dalam satu keluarga, ya Pak ya. Dalam satu keluarga, karena kita mengacu kepada kesatuan dalam keluarga, ya. Kesatuan ekonomis itu ada dalam keluarga dan keluarga yang menjadi pemenuhan kewajiban itu adalah suami. Tapi kalau istri punya NPWP sendiri, maka istri juga harus melaporkan. Dalam konteks PP20, walaupun istri punya statusnya pisah harta atau memilih terpisah, dalam hal ini punya NPWP sendiri, maka harus digabung, Pak, untuk thresholdnya. Kalau satu keluarga, ya, mau dia punya anak, ada usaha, istrinya punya usaha, ya, itu semua digabung. Coba Pak lihat di contoh ya. Jadi digabung semuanya, Pak, gitu. Jadi percuma juga kita buat NPWP karena memang ini memang Pak untuk mengkat yang tadi saya katakan form splitting. Istri disuruh bikin NPWP sendiri supaya omsetnya dipisah, ya. Jadi sekarang nggak perlu Pak, menurut saya nggak perlu kita buka NPWP baru lagi, ya. Cukup satu NPWP karena untuk mendapatkan UMKM tetap dihitung gabungannya, gitu. Penggabungan penghasilan istri dan suami, walaupun NPWP-nya berbeda. Jadi omsetnya nanti digabung, Pak. Ya, Baik, Bapak Ibu, apa masih ada pertanyaan lagi sebelum kita closing dan penyerahan sertifikat dan dokumentasi bersama? Berhubung kita akan selesai di 10.30. Oh, masih ada satu pertanyaan terakhir mungkin Ibu Sulistiandari. Silakan Ibu, bisa open mic-nya. Terima kasih untuk kesempatannya, Ibu. Mau bertanya ke Ibu Agustina. Ya, jadi begini, suami saya dengan saya kan pelaporan pajaknya digabung, istri ikut suami begitu. Dan kebetulan suami saya adalah karyawan yang pajaknya dipotong oleh pemberi kerja begitu ya. Dan kemudian saya adalah PNS dosen. Nah, pada bulan Juli ini baru banget ya, tanggal 6 Juli kemarin kami mendirikan sebuah akademi begitu ya, tapi akademi voli. Nah, kami punya NIB, nomor izin berusaha begitu ya, dan omsetnya belum tahu nih karena baru banget berdiri, jadi memang baru berjalan. Nah, bagaimana untuk pelaporan pajaknya? Apakah kami mendapatkan fasilitas yang 0,5% tersebut atau seperti apa? Karena memang selama ini kan kami berdua memang ada pemberi kerja begitu ya. Mohon informasinya Bu Agustina untuk kedepannya pelaporan pajak dari usaha kami atau untuk kami secara keseluruhan dalam satu keluarga tersebut. Terima kasih. baik Bu Sulistiandari ya. Terima kasih ya Bu ya. Nah ini kan tahun 2026 ya Bu ya. Nah, otomatis 2026 Ibu belum ada kewajiban untuk membayar UMKM. Ibu nantinya fokusnya di 2026 itu adalah ke SPT tahunan, ya. Kalau berarti kan karena Ibu NPWP-nya satu, berarti fokus ke SPT tahunan, ya. Orang pribadi suami ya. Jadi hanya satu ya. Nah, tahun 2026 juga Ibu misalnya punya PT perorangan ya Bu, bentuknya usahanya PT perorangan atau Ini ya, non. usaha badan perorangan atau apa ya Bu? Yang NIB, pakai NIB usaha perorangan masuknya kategori usaha mikro begitu. Bukan Oke, PT, belum berbentuk PT, masih perorangan. aja ya usaha perorangan ya. Berarti nanti masuk cukup SPT tahunan orang pribadi Bapak aja. Ya Bu ya. Nah,
Kemudian untuk tahun 2027 nih, kita berbicara 2027, apakah Ibu dapat nggak fasilitas 0,5%? Ya. Nah, kalau saya lihat di sini, Ibu karena ini usaha baru berdiri, ya, Ibu lihat di akhir tahun, apakah usaha Ibu, ya, itu sudah melewati 4,8 M atau tidak? Ya. Kemudian Ibu kan sudah jelas Ibu adalah dosen PNS, berarti dari pekerjaan, ya. Nah, kalau suami kan juga katanya dosen. Nah, dosen ini ada dua kategori. Ada dosen sebagai pekerja bebas, ada dosen yang bukan pekerja bebas. Kalau ibu sebagai dosen, tapi adalah kategori yang bukan pekerja bebas. Ya, karena ibu kenapa? Ibu bukti potongnya 17, bukti potongnya BP A2 ya, Bu ya. Iya, betul. Kalau suami mungkin BP 21 kalau dia tidak full, ya, sebagai bukan pegawai. Kalau suami dosen juga yang pegawai di perusahaan, artinya di kampus, dapat bukti potong A1 misalnya atau A2, maka sama-sama bekerja dari pemberi kerja. Berarti Iya, itu tidak betul. masuk threshold, tidak masuk threshold untuk menghitung UMKM, tarif UMKM. Karena yang masuk threshold itu hanyalah dari pekerjaan bebas dan dari usaha, ya. Artinya kalau dua-dua memang bekerja, penghasilannya dari pekerjaan dari pemberi kerja, bukan dari pekerjaan bebas, berarti hanya dari usaha. Nah, tahun 2027 usahanya Ibu masih di bawah 4,8 M, maka tahun 2026 ya, masih di bawah 4,8 M, maka tahun 2027 Ibu dapat menggunakan 0,5%. Nah, andaikan usahanya Ibu masih di bawah 500 juta, ya, maka Ibu tidak perlu membayar PPh, gratis, ya. Baik. Karena sampai dengan 500 juta itu gratis. Ya, Bu ya. Tapi berarti harus tetap melaporkan begitu ya, Bu? Tetap melaporkannya. Nanti di korteksnya Ibu bikin laporan catatan aja. Omsetnya Ibu masih di bawah 500 juta. Gitu ya, Oh, Bu ya. berarti laporannya tergabung dengan kortek yang biasa dilaporkan suami setiap tahun Ya, pajak. betul, Bu, ya. Kalau Ibu Baik. tidak ada, kalau Ibu misalnya bertransaksi dengan customer lainnya, misalnya ya, maka Ibu harus minta surat keterangan, ya. Surat pernyataan bahwa Ibu omsetnya masih di bawah 500 juta dan dikenakan 0, masih gratis kan kalau di bawah Betul. 500 juta. 500, betul. Minta dari KPP. Kalau Ibu bertransaksi dengan misalnya Ibu ikut-ikut tender, bertransaksi dengan customer, kan takutnya nanti dia potong Ibu PPh-nya tinggi, gitu Baik. ya. Gitu ya, Bu ya. Jadi Ibu harus minta dari DJP surat pernyataan keterangan. Sebenarnya di PP 20 juga ada, tapi supaya tidak salah, Ibu minta minta surat pernyataan dan keterangan dari DJP bahwa omsetnya masih 500 dan itu Ibu berikan kepada customernya Ibu supaya Ibu tidak dipotong PPh 5%. Ya, PPh Berarti 21. kami harus ke kantor pajak untuk mendapatkan surat keterangan tersebut. Kalau Ibu punya usaha berkaitan dengan customer-customer, Betul. misalnya customer mau potong PPh ke Ibu, misalnya, kan? Nah, jangan sampai dia potong 5%, gitu. Oh, baik, baik. Ibu harus minta bahwa Ibu omsetnya masih di bawah 500 juta, ya. Ibu berikan kepada mereka supaya dia tidak potong PPh-nya Ibu, gitu ya. Baik, Bu Agustina. Ya, Ya. oke. Terima kasih. Sama-sama. Ya, sama-sama Ibu. Baik Ibu, kita sudah sebelum closing, mungkin kita ada penyerahan sertifikat Ibu untuk narasumber kita yang luar biasa hari ini, Ibu Agustina Mapadang. Oh, Mungkin ini ada yang setelah bertanya Bu, Pak Leo. Apa? 500 juta per bulan atau bagaimana? Total Pak ya, Oh, masih ada kumulatif pertanyaan di Pak. chat ya. Kumulatif, bukan per bulan ya, kumulatif. Ya, terhitung dalam 1 tahun kalender ya. Gitu. Oke, baik, sudah terjawab ya Pak ya yang di kolom chat. Baik, mungkin bisa dibantu untuk share sertifikatnya, Dwi.
Bapak Ibu, setelah ini mungkin kita akan dokumentasikan dulu bersama-sama nanti dengan peserta webinar semuanya. Ya, Ibu Dr. Agustina Mapadang, SEMMAK CPA BKP. Terima kasih sudah berbagi eh, ilmunya pada kami, seluruh peserta webinar kami di Sabtu hari ini, bulan Juli. Eh, Sedikit kenang-kenangan Ibu dari FAME Indonesia. Terima kasih, Sertifikat Ibu. mohon diterima, nanti akan dikirimkan melalui WhatsApp juga. Terima Baik kasih. Bapak Ibu, sudah didokumentasikan ya, Dwi ya. Bapak Ibu mungkin kita dokumentasi sebentar untuk seluruh peserta yang bisa membuka kameranya, silahkan bisa dibuka biar kita bisa saling mengenal juga. Mungkin Dwi bisa dikasih aba-aba ya. Baik, Bapak, Ibu, di sini ada 4 halaman. Dimohon untuk Bapak Ibu membuka kameranya agar bisa saya abadikan. Oke, kita mulai dari halaman yang pertama. 1, 2, 3. Oke, di halaman yang kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. Dan halaman keempat. Baik, sudah Ibu. Oke, eh, terima kasih Bapak Ibu semua. Sahabat Fame Indonesia yang luar biasa hari Sabtu ini masih begitu semangat untuk memahami tentang peraturan baru PP tentang perpajakan. 1,5 jam, banyak sekali pencerahan ini yang tadinya bertanya soal batasan pajak UMKM, penghasilan profesional. Kini mudah-mudahan kita bisa meninggalkan ruang Zoom dengan pemahaman yang jauh lebih terang. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua di sini untuk melihat pajak bukan sebagai beban gitu ya. Walaupun kita berpacu tuh ingin mendapatkan fasilitas, tapi sebagai konsekuensi dari usaha kita yang semakin berkembang ketika kita tidak mendapatkan fasilitas itu, berarti memang omset kita memang sudah jauh melebihi batas yang lebih besar lagi gitu untuk UMKM ataupun yang menjalankan pekerjaan bebas. Jadi PPh 0,5% itu sebagai target untuk tetap jangan jadikan sebagai target kita, usaha kita hanya ingin yang berskala kecil, tapi sebagai loncatan untuk terus bertumbuh, fokus pada peningkatan omset, perluasan pasar, peningkatan kualitas produk dan layanan, sehingga usaha semakin besar, berkelanjutan, dan ketika omset meningkat, sudah pasti kita membuka lapangan pekerjaan, memberikan manfaat, dan pajak yang kita bayarkan, Bapak Ibu, merupakan cerminan bahwa usaha kita telah bertumbuh dan turut berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama Fame di webinar hari Sabtu ini. Semoga eh, apa yang kita pelajari bisa kita terapkan pada pengelolaan usaha masing-masing dan kita bisa semakin patuh dalam perpajakan dan memberikan manfaat bagi banyak masyarakat Indonesia. Terima kasih Ibu Agustina Mapadang sudah bersedia berbagi ilmunya kepada kami. Eh, Tetap semangat Bapak Ibu, nanti akan dikirimkan materinya dan sertifikat melalui email. Jangan lupa bagi yang belum mengisi absensi, untuk bisa mengisi absensi, Bapak Ibu yang sudah di-share di kolom chat, eh, karena nanti sertifikat dan materi juga rekaman Zoom-nya akan dikirimkan melalui email masing-masing. Saya Yuni Amelia sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta webinar yang luar biasa. Saya senang sekali bisa menemani. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.